Halo teman-teman, selamat datang di CCTV Teacher with Novi dan Sofi. Wow, antusias banget ya penontonnya. Wih. Oke, hari ini kita akan ngobrolin topik yang penting sekali nih buat bangsa kita, yaitu pendidikan anti korupsi. Bersama saya Sofi Putiarasari. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Novi, seorang pakar di bidang pendidikan anti korupsi. Selamat datang Kak Novi. Wow, rame banget ya di sini ya penontonnya ya. Ya, apa kabar nih hari ini? Baik. Kak Sofi sendiri bagaimana Ya, kabar? alhamdulillah sehat. Oke, bagaimana kalau kita lanjut ke topiknya langsung saja? Pertama-tama, pertanyaan umum yang sering muncul di benak kita nih. Bagaimana menurut Kak Novi dengan pendidikan anti korupsi ini? Baru awal segmen tapi pertanyaannya sudah bagus. Jadi menurut aku ya pendidikan anti korupsi itu kalau kita dengar kata korupsi pasti di berita atau di pikiran kita itu terlintas kayak kita ngambil orang yang bukan milik kita. Dan juga pendidikan ini kan kayak mungkin masih bersangkutan dengan kayak ajar mengajar gitu kan. Jadi menurut aku pendidikan anti korupsi ini adalah bagaimana cara kita berproses atau mengajarkan pada diri kita sendiri tentang kejujuran, keberanian, terus bertanggung jawab pada sesuatu hal yang kita pelajari dari sejak dini. Pendidikan ini penting banget untuk kita sendiri, untuk adik-adik kita, untuk teman-teman kita. Jadi tujuan pendidikan anti korupsi ini sebenarnya untuk menjaga diri kita dari godaan korupsi. Jadi lebih ke pembentukan karakter. Wah, menarik sekali nih. Jadi pendidikan anti korupsi ini bukan cuma soal aturan, tetapi lebih ke nilai-nilai ya. Nah, kalau begitu, kenapa sih pendidikan anti korupsi ini penting banget untuk diajarkan sejak dini? Kan anak-anak masih kecil, apa mereka sudah bisa mengerti? Justru dari sejak dini Kak. Jadi kan kayak anak-anak itu masih belum mengerti. Jadi mereka itu kayak contoh dari yang tindakan orang dewasa gitu aja. Mereka itu lebih kayak sudah menyerap gitu lah. Nah, pendidikan anti korupsi ini mungkin bisa diterapkan dari kecil dan dari contoh dan kayak ada yang salah gitu. Dari orang tua itu masih gampang untuk memperbaikinya. Tapi nih, banyak pertanyaan yang sering kita dengar. Apa sih perbedaan pendidikan dari pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi? Kayaknya kalau dilihat itu memiliki tujuan yang sama. Benar, dari tujuannya itu memang sama ya, sama-sama kayak berantas korupsi. Tapi untuk pendidikan anti korupsi ini sendiri itu kayak proses jangka panjang. Dampaknya bisa jadi ke diri kita sendiri. Dan kampanye anti korupsi itu lebih dampaknya itu ke masyarakat atau umum. Jadi bukan cuma kita yang merasakan dampaknya, tapi orang lain juga. Di sini sudah jelas ya teman-teman. Jadi sekarang kita paham bedanya pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi itu sendiri. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan penting buat para guru dan orang tua di rumah. Bagaimana sih cara efektif untuk mengajarkan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar? Apa harus pakai ceramah yang berat-berat? Menurut aku metode ceramah itu kayaknya mereka akan lebih bosan. Jadi mungkin pembelajaran ini tuh disampaikan dengan cara buat drama seperti yang kita lakuin gitu kan. Terus nanti menonton film bersama-sama di kelas, nanti terus gurunya bisa memberikan atau menyampaikan moral value dari cerita tersebut itu kepada anak-anaknya. Mantap sekali ya. Jadi anak-anak bisa belajar sambil bermain gitu. Ya benar, dan juga itu bisa dicontohkan secara langsung.
Nah, itu kan untuk yang tingkat masih rendah, yaitu anak kecil. Bagaimana kalau levelnya lebih tinggi ini? Kayak mahasiswa. Kalau untuk mahasiswa sendiri itu ya mungkin kalau tadi kan di sekolah dasar itu kan nggak efektif kalau kita nerapin metode ceramah. Kalau di mahasiswa ini kayaknya aku kayak sudah berpikir kritis, benar-benar. Tapi kayaknya kalau mereka cuma diingetin kayak korupsi itu nggak baik. biar materi saja. Nah, sekedar kayak peringatan aja, kayak mereka tuh masih bertanya-tanya gitu loh. Jadi kita itu sebagai yang mengingatkan itu harus kayak, memberi ada how atau ada why. Misalnya kita bertanya why, tapi terus ditinggal sama how, gitu. Kayak bagaimana cara mengatasinya, gitu. Mungkin dari bukti-buktinya, mungkin mereka juga bisa menghadiri seminar kayak gitu, gimana bintang tamunya itu jangan orang-orang yang berpengalaman di korupsi itu sendiri. Betul sekali, biar para mahasiswa ini semakin terbuka pikirannya ya kak ya. Tapi nggak bisa diserahkan ke sekolah doang kan? Iya benar. Orang tua juga harus terlibat. Nah, bagaimana itu peran orang tua untuk mendukung pendidikan anti korupsi ini? Peran orang tua itu sangat penting ya untuk pembentukan karakter anaknya dan juga berperan penting untuk pendidikan anaknya juga. Gitu. Peran orang tua ini mungkin bisa dengan cara memberi contoh. Percuma kalau di sekolah baik, tapi di rumah kita ya nggak bisa. Jadi mungkin orang tua bisa melibatkan anaknya itu dalam kegiatan-kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai integritas. Misalnya kayak nggak boleh bohong. Kan kadang kita pasti sering kan kayak kita minta janji sama orang tua buat jajan gitu kan. Itu dinamakan nggak kayak korupsi, tapi kecil, namanya itu kecil. Tapi kan kalau dibiarin atau kayak ya udah sih nggak apa-apa gitu kan ya, namanya Bahaya nanti ya. benar-benar. Terus orang tuanya juga responnya kayak ya udah sih namanya juga anak-anak gitu kan. Oke, terakhir nih kak, gimana sih peran media sosial dan podcast kayak gini nih dalam menyebarin pendidikan anti korupsi? Wah, sebenarnya perannya besar banget gitu ya, apalagi Gen Z sekarang itu kayaknya kalau disuruh baca buku mereka lebih sering dengerin Ya, karena mereka mungkin lebih banyak metode belajarnya itu audiovisual. ya, Jadi menurut aku ini berdampak besar banget sih dan juga lebih fleksibel karena kalau misalnya buku itu kan kayak susah untuk dibawa kemana-mana, sedangkan kayak HP itu kan bisa dibawa kemana-mana gitu kan, dan lebih bisa didengerin dimanapun every time, every day. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, kita sampai di penghujung acara. Yeay. Wah, seru banget nih apa sih namanya, ngobrol-ngobrol bareng cairan. Jadi di sini kita akan membuka sesi tanya jawab untuk kakak-kakaknya yang masih bingung terkait pendidikan anti korupsi. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Saya perkenalkan, nama saya Sisya Firmanur, biasa dipanggil Saskia. Podcast ini kan tadi menyebutkan peran penting media sosial. Selain infografis dan video pendek, strategi media sosial seperti apa sih yang paling efektif untuk melibatkan kaum muda dalam pendidikan anti korupsi, terutama dalam konteks pencegahan dan pelaporan tindak korupsi kecil di lingkungan mereka sehari-hari. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Diandria Marianti, biasanya dipanggil Yanti. Saya mau tanya terkait peran orang tua. Gimana sih? Apa ada cara praktis yang bisa dilakukan pemerintah atau mungkin lembaga non-profit lainnya
buat membekali orang tua dengan materi atau kayak pelatihan gitu biar mereka lebih percaya diri dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi secara konsisten di rumah untuk anak-anak mereka, terutama bagi orang tua dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat kreatif kakak-kakak cantik. Baiklah, di sini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita tentang jawaban yang tepat. Gimana Kak Novi? Oke, tadi itu saya menjawab pertanyaan yang pertama gitu, tentang strategi media sosial apa yang efektif digunakan untuk pendidikan anti korupsi pada kaum muda. Oh, dari pertanyaannya Kak Saskia ini ya. Benar. Yang pertama itu kita bisa menggunakan konten interaktif dan gamifikasi. Jadi konten interaktif itu kita bisa menggunakan konten yang langsung berinteraksi dengan virus kita. Misalnya kayak kita itu sering banget mungkin live TikTok gitu kan, mungkin orang-orang yang TikTok gitu kan. Jadi kalian bisa gunain atau ngangkat tema dari live kalian itu misalnya pendidikan anti korupsi. Nah, nanti kalian bisa ajak virus kalian tentang pendidikan anti korupsi sendiri. Apakah kalian setuju nih kalau Indonesia nerapin hukuman ini untuk korupsi? Nah, Pasti sangat setuju sih. jadi saya akan jawab pertanyaan yang kedua. Dari Kak Yandri tadi. Nah, Baik, silakan. jadi membekali orang tua dengan materi pendidikan anti korupsi, yaitu modul pelatihan singkat dan praktis. Kita bisa menggunakan modul pelatihan singkat dan praktis seperti modul pelatihan yang fokus pada contoh kasus sehari-hari yang mudah dipahami. Misalnya bagaimana mengajarkan anak tentang pentingnya mengembalikan barang tanpa izin dan tidak menyontek. Nah, itu penting banget sih. Seperti yang tadi itu bentuk dari kejujuran ini berarti. Karena sekarang kayaknya kayak gitu Sudah. karena jadi kayaknya orang tua sekarang tuh lebih pentingin bagaimana anaknya bisa dapat nilai bagus gitu, bukan bagaimana anaknya mendapatkan nilai bagus itu dari cara apa gitu kan. Kayaknya lebih pentingin hasil daripada proses. Hal yang lebih penting itu prosesnya. Ah. Kan kita akan tumbuh dari proses itu. Ya benar, karena nilai bagus itu nggak menjamin kita untuk paham gitu. Benar. Dan juga media edukasi berbasis visual dan audio untuk orang tua dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Materi visual seperti kayak kita bisa menggunakan poster, infografis, terus komik, video animasi pendek, ketersediaan aplikasi atau platform digital sederhana. Buat aplikasi atau website sederhana yang berisi tips harian, checklist, kegiatan anti korupsi untuk anak, atau cerita inspiratif. Berarti kalau itu butuh dukungan dari pihak yang lebih tinggi untuk pembuatan aplikasi ini kan. Ya mungkin kita bisa request atau apa ya namanya, kayak mengajukan dulu. Mungkin kalau ada postingan apa kita mungkin kita memberikan saran lebih baik kayak gini. Nah, teman-teman semua kita sudah mendengar obrolan yang seru nih dan menjawab pertanyaan para kakak-kakak cantik dengan sangat jelas dari narasumber kita. Saya juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber di podcast itu. Baik. Ingat ya teman-teman, membangun bangsa yang bersih dan berintegritas itu butuh partisipasi dari kita semua, dimulai dari diri kita sendiri. Jadi, yuk kita mulai tanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita dan lingkungan sekitar. Jangan lupa untuk terus pantau podcast CCTV untuk episode-episode menarik lainnya. Saya Sofi Tiara Sari, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.